Ya, Ya, mari mari kita kita awali sore yang cerah ini ini, pembelajaran pembelajaran perdana Assalamualaikum. Merdeka. Pembelajaran perdana perdana semester semester genap ini kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wal, Ibu Ibu Bapak, Bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat ya, walaupun nggak ada yang nanya. Ya, it's okay, Rapopo. I am fine, thank you. Ya, saya langsung izin share screen ya, agar kita bisa langsung mendapatkan materinya. Oke. Ya, dari jumlah 100 sahabat kita, semoga mereka menyempatkan dirinya untuk bisa aktif di sini ya. Ya, setelah berbasmalah, kita kenalkan teman-teman di materi kita, yaitu bab 9. Di cover pertamanya itu ada tuh gambar Let Me Know. Ya, di situ juga ada gambar anak kecil yang sepertinya sedang murung. Lalu ada orang tuanya mungkin yang menanyakan, Let me know, biar saya tahu, gitu ya. Ada apa ini ya? Something like that ya, bahasa ekspresinya. Apa sih kaitannya dengan topik? Check this out ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan PKBM English Learning Info. Ya. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat ya? Ya. Oke. Ya. Ya. Mati nih. Ya. Terlihat teman-teman? Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Ya. Lanjut ya. Yang pertama saya mau sampaikan, thank you for coming. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa belajar bersama. Yang kedua, the learning process will use some facilities, WA, and YouTube, etc. Jadi pembelajaran bahasa Inggris ini kita menggunakan fasilitas, satu diantaranya WA dan YouTube. Juga satu lagi Zoom meeting, gitu ya. Make sure do every assignment. Teman-teman pastikan kerjakan seluruh tugas-tugasnya. Lalu review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Pastikan untuk mengingat kembali, lihat kembali review English lesson, pembelajaran Inggris, watch YouTube, lihat di YouTube video and give comments below, berikan komentar di bawahnya. Pertanda Ibu Bapak sudah melihat materi kita, gitu ya. Lalu there will be 2 times a month in learning English. Akan ada 2 kali pembelajaran dalam 1 bulan, teman-teman. Yang pasti di hari weekdays dan weekend, gitu ya. Lalu the learning time is always evening. Pembelajarannya selalu di sore hari, 18.30 sampai selesai. Rejoin when the in trouble. Join again. Masuk lagi pada saat Zoom meetingnya terputus. Entah itu sinyalnya mungkin kurang baik, atau handphonenya belum dicas, atau mungkin pulsanya yang belum ada, gitu ya. Pokoknya dicari lalu masuk lagi, gitu ya teman-teman. Atau dari sayanya mungkin seperti mohon kesabarannya, kita masuk lagi. Make sure to have screenshot at the end of the lesson. Pastikan di akhir nanti screenshot lalu kirim ke saya. Seperti itu ya. Lalu send the screenshot to Wapri, give name and class paket saya berapa. Berikan nama, kirim screenshotnya ke saya ya, Wapri, bukan ke grup. Lalu tulis nama, lalu paket saya berapa.
Bisa dimengerti teman-teman? Any question? Mudah ya? Mudah ya? Ya. Jadi Zoom meeting ini terekam, nanti rekaman ini saya akan upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi seperti itu ya. Oke. No more question, kita lanjutkan teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini dia. Di unit 1 tertulis animal life. Animal life itu apa, Ustadz? Kehidupan binatang. Ya, di sini tulisannya million species live on Earth. Ya, jutaan spesies tinggal di dunia atau di bumi Earth ya. Lalu apa yang terjadi? Others are living, and some others on the land. Beberapa tinggal di laut, ya kan? Beberapa tinggal di daratan. In this unit, we will discuss the leaves, red snake, and dolphin. Di unit ini kita akan mendiskusikan tentang kehidupan ular dan dolphin, lumba-lumba. These kind of animals have unique and interesting characteristics to study. Binatang ini unik, ya. Dan apa namanya? Karakteristiknya menarik untuk dipelajari. Walaupun ini iklan saja, teman-teman. Ini hanya buka saja. Dalamnya itu nggak hanya animal, tapi ada topik yang lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris ya. Ini hanya pembuka, kita lihat dalamannya. Aktif and pasif, teman-teman. Teman-teman sudah ngeprint belum bukunya? Sudah ya? Sudah di-print kan? Alhamdulillah. Ya, ternyata di dalam bukunya itu dia membahas tentang aktif and pasif. Gitu ya. Apa itu Ustaz aktif and pasif? What? Gitu ya. Nah, ini dia. Voice refers to the who or what that is doing the verb's action in a sentence. Jadi voice itu adalah yang mengarah ke who, siapa, or what. Atau apa? That is you doing verbs action. Yang sedang bekerja atau who atau what ini sedang mengerjakan. In a sentence dalam satu buah kalimat. Gitu ya. Jadi apakah who-nya yang bekerja atau what-nya yang bekerja? Apa ini maksudnya Ustaz? Let's check this out ya. Kita berikan satu pengertian lebih dalam. Pola kalimatnya, teman-teman. Pola kalimat dari subject, verbs, object, complement. Ini dari active voice. Active voice itu apa? Aktif subjek itu bekerja. Subjek itu Ayu, Dewi, he, she, it ya. Saya, dia laki-laki, dia perempuan, mereka, ya kan? Kita atau dia selain benda. It. Nah, dia itu bekerja. Makanya di sini ada keterangannya. Kalimat di mana subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan sebuah aktivitas atau suatu kegiatan. Seperti apa ini polanya nih? Subjek, verb, object, complement. Subjek tadi Ayu, Dewi, he, she, it. Ya. Ayu, Dewi, saya, kamu, mereka, dia atau benda gitu ya. Nah, verb merdeka. Lanjut ya, teman-teman. Verbnya itu kata kerja. Misalnya I belajar. I study. Objek belajar apa? English. I study English. Gitu ya. Komplement itu tambahan bebas. I study English misalnya on Sunday. Atau I study English in atau I study English with Mr. Rahmat. Nah, misalnya gitu, komplement tambahan ya. Jadi subjeknya yang bekerja, teman-teman. Jadi subjek atau pelaku dari kalimat sebuah aktivitas. Lalu bedanya apa sama pasif? Check this out. Nah, ini dia. Passive voice, kalimat dalam bahasa Inggris yang subjek atau pelakunya tidak melakukan aksi, melainkan terkena aksi. Maksudnya apa itu, Mister? Ya, jadi who
punya yang terkena aksi. Ada di belakang objek. Seperti apa contohnya? Ini dia. Subjek be past participle by agent. Jadi ada yang melakukan by agent, si pelaku. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris yang subjek atau pelakunya tidak melakukan aksi. Si subjeknya diem aja. Ya. Melainkan terkena aksi, tapi dia terkena aksi. Subject to be past participle by agent. Past participle ini apa, Ustadz? Past participle itu kata kerja, ya, kata kerja ketiga. Kata kerja pertama misalnya study. Yang kedua studied. Yang ketiga studied. Nah, gitu ya. Atau mungkin mengambil. Kalau study tadi belajar, mengambil take. Took, taken. Nah, orang verb 3 ini past participle itu yang ketiga, taken-nya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Beda kalimat aktif sama pasif. Coba dong, teman-teman boleh bantu. Miss Sumarni, dibaca yuk. Aktif gimana ini jadinya? Gimana Miss Sumarni? Maksudnya apa nih? Ya, dibaca aktif. Contoh kalimat aktif itu bagaimana ini dia? Coba dibaca. I eat apple. Good job. Terus bagaimana pasifnya? Gimana? Apple is eaten by me. Very good. Yes, seperti itu ya. Aktif. I eat apple. Mudah. Saya makan apel. Terus kalau pasif, apple-nya ke depan, teman-teman. Set, gitu ya. Dia sebagai subjek. Apple is eaten. Apple dimakan by me, oleh saya. Jadi verb 3-nya ini nih is eaten. To be-nya is, eaten-nya verb 3. Atau past participle yang tadi. Ini dia. Subject be past participle by agent. Apple is eaten by me. Apel dimakan oleh saya. Gitu ya. Jadi ada kata-kata di untuk bentuk past participle. Dimakan, diletakkan, dibawa, diminum, gitu ya. Ada kata-kata di. Nah, kata-kata di itu pakai past participle. Sebelumnya dikasih to be dulu. Seperti itu teman-teman. Simpel ya. Beda kalimat aktif dan pasif. Misalnya seperti apa lagi? Misalnya I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Kalau buat pasif seperti apa? Kalau bahasa Indonesia kira-kira gimana jadinya? Saya belajar bahasa Inggris. Kira-kira kalau bahasa Indonesia jadi gimana? Teman-teman boleh share? Inggrisnya dipindah ke depan. English is studied by me. Gitu ya. Jadi I study English. Gimana? Posisinya di depan jadinya. Yes, betul. English-nya dipindah ke depan. English-nya pindah ke depan. Lalu siapa yang mempelajari bahasa Inggris? Saya. Berarti English is studied by me. Nah, gitu ya. Nah, study-nya kalau tadi subjek verb-nya kata pertama study. Nah, karena dia harus pakai verb 3, jadi study-nya berubah. Studied gitu ya. English is studied by me. Simple itu. Sangat mudah ya. Lanjut. Ini dia yang ada di dalam buku teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ini keterangannya pasif ya. Seperti apa pasif itu? Kita lihat
subject, verb, object. The old man. Nah, the old man. Ini subject. Was helped by Eddie. Ini objek. Jadi the old man was Eddie. Si kakek itu atau orang tua itu dibantu, was helped by Eddie, dibantu oleh Eddie. Seperti itu. Gitu ya. The old man was helped by Eddie. Keterangannya gimana, Ustaz? Ini dia. Form of the passive be plus past participle. Jadi polanya atau bentuknya dari pasif itu to be plus past participle. Di sini ada keterangan. Oh, boleh dibantu. Ini gimana? In the passive boleh dibantu siapa baca? Mr. Kasnuri. Boleh bantu yuk baca ini. Hello. Ya. In the passive boleh dibantu yuk. Terlihat Mr. Kas melihat ini? Ya. Oh, terlalu kecil ya? Dibuka dulu. Ya, mic-nya boleh dinyalakan. Suaranya, Pak. Ya. Yang mana, Bi? Ya, ini in the passive. In the passive, Eddie Heffel, the old man passive, the old man was helped by Eddie. Ya, good. Yang ini keterangannya boleh in. Yang di belakang, yang di bawah. Sampingnya. For all fast participly. Good. Bawahnya. In the passive, the object of unfair becomes the subject of the passive. Where the old man in becomes the subject of the passive. Peer in and have the same meaning. Ya. Bahasa Indonesianya, Bi. Ya. Di dalam kalimat pasif, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Very good. Thank you, Mr. Kas. Ya. Terima kasih, Bi. Oke, you're welcome. Di sini ada keterangan ya. Intinya adalah in the passive, the object of an active verbs becomes the subject. Dalam bentuk pasif, objek dari aktif itu, active verb, becomes the subject. Jadi yang tadinya di belakang, dia pindah ke depan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, contohnya nih, the old man itu in becomes subject. The old man ini jadi subject dia. Tadinya kan di belakang, lalu dia jadi subject. Gitu ya. Lalu verb in be, A and B have the same meaning. Artinya sama. Ya. B, A, and B. Di dalam kalimat objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu ada nih aktif pasif C and D. An accident happen. Accident happen. Terjadi. Accident. Sedangkan pasif non, tidak ada. Contohnya nih ya, keterangannya only transitive verbs that are followed by an object are used in the passive. It is not possible to use verbs happen, sleep,
come, and seem. In transitive verbs, in the passive, hanya kata kerja transitif, kata kerja yang dipakai pada kalimat pasif. Jadi kalimat happen, terjadi, sleep, tidur, come, itu datang, seem, itu terlihat, ini dia tidak berlaku. It is not possible to use verb such as. Jadi verb ini nggak berlaku. Seperti itu ya. Now, let's check this out. Kita lihat dari contoh-contohnya nih. Ada aktif, ini pasif. Dari simple present, present continuous, present perfect, simple past, past progressive, past perfect, simple future gitu ya. Boleh dong. Teman-teman bantu lagi. Di sini ada ya. Mr. Yanto, would you please read this one? Ya, aktif dan pasif. Contoh-contohnya. Nyalakan dulu, Pak. Ya. Mic-nya belum terdengar. Oke. Aktif, simple present, Sinta help Budi. Ya. Present continuous, Budi. Nice. Present perfect, Sinta has helped Budi. Ya. Simple past, Sinta. Ya. Past progressive, Sinta was helping Budi. Past perfect, Sinta has helped. Simple future, Sinta will help Budi. Yeah. Sinta is going to help Budi. Nah. Sinta will help Budi. Yes. Have-nya 2 kali. Yes. Kesalahan tulis ya. Si penulisnya kesalahan teknis ya. Satu saja cukup. Now, Sinta will have help. Ya. Will have helped. Have-nya satu saja. Ya, itu adalah bentuk aktif. Kalau harus diartikan, yang pertama simple present. Sinta helps Budi. Sinta membantu Budi. Gitu ya. Present continuous, Sinta is helping. Sinta sedang membantu. Gitu ya. Present perfect, Sinta is help. Sinta has help. Sinta sudah membantu. Nah, ini menarik. Lalu gimana bentuk pasifnya, Mister? Oke, ini dia. Jadi setiap tenses ada bentuk aktif, bisa juga dipasifkan. Seperti itu ya, teman-teman. Boleh. Miss Siti, dibantu yuk membacakan pasif. Oke. Budi is helped by Sinta. Good. Budi is being helped by Sinta. Nice. Budi has been helped by Sinta. Okay. Budi was helped by Sinta. Very good. Budi was being helped by Sinta. Nice. Budi had been helped by Sinta. Okay. Budi will be Sinta. Nice. Budi is going to be helped by Sinta. Nice. Future perfectnya Budi will have been helped by Sinta. Okay, exactly. Thank you. Amazing. Well, ya, Ustadz ini kayaknya kompleks banget. Yes, betul. Saya mengakui. Ini karena setiap tenses itu memiliki pola yang berbeda, teman-teman. Ya, yang paling simple itu, yang paling pertama simple present, gitu ya. 3 kata. Sinta helps Budi. Sinta membantu Budi. Udah titik. Gitu ya. 3 kata saja. Sinta membantu Budi. Tapi pada saat Budi is helped by Sinta. Budi dibantu oleh Sinta. Gitu ya. Beda dengan yang bawahnya nih. Kalau yang present continuous-nya, karena dia sedang berlangsung, Sinta is helping Budi. Sinta sedang membantu Budi. Pada saat pasif, Budi is being helped by Sinta.
Budi sedang dibantu, gitu ya. Is being helped by Sinta. Well, sampai sini kira-kira teman-teman bisa menyambungkan atau bahasanya apa? Ada chemistry, nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya. Alhamdulillah, nice. Thank you sudah menyambungkan. Semangat. Ya memang harus berproses ya, nggak langsung mengerti. Oke. Ingat teman-teman, nanti pada saat mati kita masuk lagi gitu ya. Selanjutnya, ini ada contoh lagi ya teman-teman. The boy, ya. The boy plays piano, gitu ya. The boy plays piano. The piano. Boy itu subject. Plays verbs. The boy is doing the action. Jadi boy ini, laki-laki ini yang sedang melakukan aktivitasnya, gitu ya. Therefore, the boy is the active subject. Si boy ini adalah subjek yang aktif. The boy is doing, plays the piano. Kenapa pakai S, Ustadz? Karena the boy, he plays the piano. Seperti itu ya. Beda dengan yang bawah. The piano is played by the girl. Gitu ya. Pianonya subjek. Kalau tadi ini apa namanya? Pianonya di depan, di akhir ya. Di akhir sebagai objek, ini ditarik ke depan. The piano is played by the girl. Pianonya sebagai subjek, is played sebagai verb. The piano is receiving. Pianonya menerima. Or not doing, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia menerima the action, gitu ya. Therefore, jadi the piano, the passive subject, gitu ya. Pianonya sebagai passive subject, subjek yang pasif. Oke, lanjut. Nah, ini rekapannya. Let's see here. In the first sentence, kita lihat the dog scares the cat. Ini dia. The dog scares the cat. Dognya menakut-nakuti kucing. The dog is the subject of the sentence. Jadi kalimatnya pertamanya adalah the dog, menakuti cat. And is actively doing the verb's action. Jadi the dog is the subject of the sentence and is actively doing the verb's action. Dia benar-benar aktif mengerjakan satu kata kerja tadi, yaitu apa? Scares, menakuti. Sedangkan gambar kedua, now the second sentence, the cat is scared by the dog. Gitu ya. The cat, kucingnya, is scared by the dog. Jadi kucingnya takut oleh anjing atau ditakuti bahasanya ya, atau ketakutan bahasanya seperti itu. The cat is scared, takut oleh anjing. Jadi the cat is subject of the sentence. Cat ini sekarang menjadi subjek, tadi di sini objek. Oleh karenanya the cat not doing the verb action. The dog ya. Jadi not doing the verb's action. So simple. What else? Ini dia. Ini dia. Tenses. Nah, kita masuk ke tenses yang ada nih. Udah mulai tenses. Ini ada active dan di sini juga ada passive. Boleh dong teman-teman bantu lagi contoh lain dari present simple, present continuous gitu ya. Ada Miss Suryati, boleh dibantu. Would you please read this one? Yeah. Present simple. Okay. I do my homework. Iya. Passive tense-nya by my homework is done. Very good. Artinya apa ini?
Saya mengerjakan PR saya. Good. PR saya sudah dikerjakan. Very good. Nice. Now, Boleh dong bergantian. Present continuous. Miss Siti, Farida. Present continuous. Dari yang mana, Mister? Ya, ini dia. Yang bawah ya? Ya, betul. Present continuous. I'm doing. Present continuous. I was doing my homework. Okay. My homework was being done. Good. Artinya apa ini, Mister? Artinya I'm doing my homework. Homework itu PR ya. I'm doing sedang mengerjakan. Jadi ya, Mister. ya, jadi I'm doing my homework, saya sedang mengerjakan PR. Yes. Kalau ini tinggal dibalik nih. Jadi my homework. Saya sedang tidak mengerjakan PR. Yes, my homework is being done. PR-ku sedang dikerjakan. Very good. Nice. Yes. Lanjut. Ya. Who else boleh? Siapa selanjutnya? Teman-teman boleh raise hand atau langsung berkomunikasi. Boleh deh. Miss Sringatun. Ya. Past simple. I did. Past simple. I did my homework. Okay. My homework was done. Nice. Artinya apa nih? Saya telah mengerjakan PR saya. Dikerjakan. Nice. Luar biasa. Good job. Past continuous. Mr. Saifuddin. Boleh. Mr. Saifuddin. Masih di sana? Ya. Oke. Ya. Past continuous, Mister. Past continuous. Doing my homework. Yes. My homework was. Good job. Good. Nice. Selanjutnya present perfect. Who else? Miss Lia, boleh bantu yuk. Present perfect. Miss Lia Liana. Present perfect. I have done my homework. My homework has been done. Very good. Saya telah mengerjakan PR. Yes, saya telah mengerjakan PR. Good. PR has been. PR saya. PR saya sudah dikerjakan. Very good. Wow, very good. Nice. Thank you. Lanjut teman-teman ya. Jadi ini hanya permainan kata saja. I do my homework, lalu
Dibalik my homework is done. Nah, to be sama verb 3. I'm doing. Ya kan? My homework is being. Ya. Jadi tambahkan aja I'm doing berarti is being. I did berarti was. Dan karena dibentuk past tense. Was doing berarti was being. Have done berarti been done. Sangat simpel. Lanjut. Nah, ini dia. Kira-kira past perfectnya bagaimana? Ya, saya mohon izin share screen lagi. Ya, apakah ada question? Is there any question? Ada pertanyaan dari setengah perjalanan kita tentang passive and active. Any question? Ustadz, Yes. bukan masalah aktif atau pasifnya Ustadz, ini untuk present simple, present continue. Kalau present simple itu untuk yang sekarang, untuk yang akan datang. Iya. Kalau past simple yang kemarin. Yes. Past continuous itu masa lampau yang sedang berlangsung. Masa lalu yang sedang berlangsung. Gimana? Ya, itu sama pakai doing, kirain present continuous sama past continuous itu, kalau past continuous itu yang past continuous itu yang bentuk lampau tapi sedang berlangsung. Bentuk lampau tapi sedang berlangsung. Betul. Seperti ini contohnya. Lampau sedang berlangsung. Lampau sedang berlangsung begini. Katakanlah kemarin kita belajar bahasa Inggris di jam yang sama. Nah, kita ya, we were studying English at this time. Yesterday. Gitu ya. We were studying English. Atau I was studying English yesterday. At the same time. Saya belajar bahasa Inggris atau saya sedang belajar bahasa Inggris kemarin di waktu yang sama. Gitu ya. Nah, maksudnya past continuous itu intinya adalah bentuk lampau tapi sedang berlangsung. Gitu. Kalau kata kerjanya pakai yang ketiga atau yang ke satu, Ustaz? Kata kerjanya tetap yang pertama. Kalau yang semua aktif ini bentuk pertama. Gitu. Good question. Miss Suryati. Jadi aktif semua kata kerjanya bentuk pertama. Ini menarik. Ada kata kerja. Ada 3 ya. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Itu kata apa lagi Ustadz? Ya itulah bahasa Inggris ya. Intinya ada kata kerja yang berubah-ubah, tapi nggak berubah selamanya. Artinya kalau kita sudah tahu itu, ya udah kita akan dapat. Gitu ya. Bagus, Miss Suryati kesimpulannya. Jadi present simple. Itu bentuk present. Sangat mudah, simple. I do my homework. Present continuous sedang berlangsung. I'm doing. Saya sedang mengerjakan homework. Lalu pas gitu ya, I did. Nah, do, did, done ini did. I did my homework. Lalu past continuous I was doing my homework. My homework. Gitu ya. Lalu present perfect tahu ya, I have done. Saya sudah. Yang sudah berlangsung. Tinggal ganti aja bentuk apa namanya pasifnya. My homework is done. My homework is being done. My homework was done. My homework was being. Ini tambahin being, was being. Seperti itu ya teman-teman. Now check this out again. Ini lebih dalam lagi nih teman-teman. Karena menarik di bahasa Inggris itu ada tensesnya ada banyak.
Yang intinya sebenarnya ada 3, yang rootnya, yang akarnya. Ada past tense, ada present tense, ada future. Ngomongin masa lalu, ngomongin masa sekarang, dan masa depan. Nah, menariknya, past tense ini bercabang-cabang, teman-teman. Jadi ada yang past continuous, ada yang past simple, ada yang past perfect. Ya, ini uniknya ya. Tapi pada saat kita mengerti rootnya tadi, akarnya, yaitu past, present, future, insya Allah yang lainnya akan bisa connect. Oh, ini kemarin, oh karena begini, gitu ya. Ya, sabar. Nanti ketemu titiknya. Ya, memang topiknya lagi tentang pasif dan aktif. Oke, nice. Lanjut ya. Good question, Miss. Ada lagi, teman-teman? Mungkin tanggapan atau question? Yes, kita berlanjut ya. Ada past perfect nih, teman-teman. Boleh, Miss Suryati dibaca. Past perfect-nya. Past perfect. I had done my homework. Artinya? Saya, kalau had-nya apa? Telah mengerjakan PR saya. Yes. PR saya, PR-ku sudah aku kerjakan. Exactly. Tepat sekali. I had done my homework. Saya sudah mengerjakan PR. Gitu ya. Bedanya apa? Mister sama present perfect. Hampir mirip. Kalau present perfect dia pakai have, I have done, ya kan? Karena ini udah lampaunya 2 kali, jadi I had done. Jadi makanya my homework had been done. Ya, kalau present perfect dia pakai have di sininya, kalau dia past pakai had. Nice. Lanjut. Di sini ada future simple. Who else? Di sini ada namanya PKBM. Keren. Kayaknya PKBM minded ya. Boleh dong dengan Umi siapa nih? PKBM. Apa namanya yang namanya Umi PKBM mungkin bisa mengedit namanya biar kita bisa tahu, oh ternyata ada. Cara ngeditnya gimana, teman-teman? Jadi bisa ya kita lihat di situ. Caranya gimana? Coba siapa yang bisa bantu mengedit? Jadi lihat gambar partisipan, lalu di situ ada titik 3 ya. Nah, tinggal titik 3 lalu kita rename. Nah, ganti deh namanya. Boleh saya bantu namanya siapa? Umi PKBM biar saya edit. Dibuka mic-nya. Mic-nya boleh. Umi Ini Ustaz. PKBM. Siapa? Nia. Yunia. Nice name. Nama yang indah. Yes, Umi Yunia. Taram, berubah. Tidak lagi PKBM. Yes. Sudah berubah belum? Ya. Umi Yunia boleh dibantu baca yuk pas future simple. I will do my homework. Very good. My homework will be done. Okay. Gak tahu Ustadz itu. Ya. It's okay. Nggak apa. Jadi ini bicara tentang masa depan. Gitu ya. Future simple. Jadi tenses future. Berbicara future itu berbicara akan. Ingin. Sesuatu yang belum dilakukan tapi ini. Makanya bahasanya ada will. Gitu ya. I will do. Gitu ya. Saya akan my homework. I will do my homework. Saya akan mengerjakan PR. Kalau pasifnya my homework will be done. Gitu ya. Jadi tambahin to be, tetap be-nya ini kata bantu yang harus nyambung, selalu ada.
Kalau nggak is MR, berarti ada be, been, atau be. gitu ya. Atau mungkin were Nanti ya, jadi kata to be, kata bantu itu pasti ada karena dia bentuk pasif. I will do my homework will be done. Saya akan mengerjakan PR saya, lalu my homework will be done. PR saya akan saya kerjakan. Seperti itu ya. Nah, ini tipe-tipe mungkin orang yang apa ya, tanda kutip terlalu rajin ya, jadi ngerjainnya ntar-ntaran gitu. I will do my homework. Ada tugas dari PKBM, ayo kerjakan. Oke, I will do my homework. Tapi nggak dikerjain gitu ya. Tapi nggak ada di PKBM C3 itu nggak ada. 3 kali tepuk tangan dulu dong. Nice. Lanjut. Future be going to. Nah, ini juga tetap bentuknya future. Boleh dibantu Miss Farida. Ya, Miss Siti boleh future be going to ini gimana? Future be going to. Ya. I am going to do my homework. My homework is going to be done. Ya, teman-teman lagi ajan ya. Apakah di sana ajan juga? Kita rehat sejenak ya, ajan dulu ya teman-teman. Sebentar. Yes, alhamdulillah. Kita lanjutkan, teman-teman. Ya, di sini ada future be going to. Tadi I'm going to do my homework. Lalu untuk pasifnya my homework is going to be done. Artinya apa ini teman-teman? I'm going to do my homework. Siapa bisa tahu? Boleh? Ini bentuk future. Saya akan mengerjakan PR saya. Saya kerjakan. Yes. Good job. Teman-teman tahu bedanya apa? Ini kan future ya, dua-duanya ya. Future simple sama future be going to. Bedanya apa? Nah, future simple itu I will. Kalau future be going to pakai I'm going to. Perbedaannya, kira-kira siapa bisa bantu? Ya, Miss Rianto, would you help us? Beda future sama be going to. Gimana? Gimana? Kalau akan di. Ya. Ya.
Ya, gimana Miss Siti? Ya. Ini kan kata-katanya beda ya. I will do sama I'm going to do. Kalau di Ya. sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Kalau yang will do akan berlangsung. Exactly. Good job. You're right. Tepat sekali. Nah, ternyata ada juga perbedaan lain dari itu, teman-teman, yaitu I will do, saya akan mengerjakan. I'm going to do, ini berlangsung, sedang berlangsung ya dikerjakan. Yang menariknya adalah itu artinya, tapi pada saat prosesnya I will do itu kemungkinan 50% dikerjakannya, teman-teman. Jadi kalimat kata will Makanya dicak-acak begitu. Iya. Ada commercial break. Ada iklan dulu ya, teman-teman. Oke. Sebentar. Yes. Sudah? Ya. Ya nanti dinyalakan lagi kembali. Boleh? Oke. Ya. Jadi I will do sama I'm going to do itu bedanya apa? Jadi pada saat contoh ya, I will misalnya. Alkisah mungkin ada Mr. Yanto sama mantan pacarnya dulu. Bilangnya seperti ini. Hey my girlfriend, I will marry you. Ini bicara I will marry you. Saya akan nikahkan Anda. Itu kurang lebih 50%, teman-teman. Bisa jadi dikerjakan, bisa jadi dinikahkan, bisa jadi enggak. Karena kata will itu kurang lebih presentasinya ya 50-an. Tapi pada saat I'm going itu 90% akan melaksanakan. Gitu ya. Jadi kalau will itu 50-50. Bisa jadi dikerjain, bisa jadi enggak. Tapi kalau udah I'm going itu 90% pasti dikerjakan. Ini menariknya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita bicara sama orang mungkin kalau memang kita yakin mau mengerjakan sesuatu, ya pakainya pakai going to do. I'm going to do. I'm going to do my homework, gitu ya. Tidak I will marry you atau I will. Ya lihat nanti aja. Hari-harinya kayak saya ngerjain nggak ya? Oke, tapi kalau ada yang ngerjain yang lain, mungkin saya akan ngerjain yang lain. Tapi kalau I'm going itu udah masuk rencana dan pasti dikerjakan. Gitu ya, teman-teman. Now, ada model. I must do my homework. Boleh dibantu lagi? Siapa? Mr. Hatta. Muhammad Hatta. Boleh dibantu, Mr. Mr. Hatta sedang di luar ya, sepertinya. Apakah terlihat tulisan ini? Kalau repot, tak usah apa-apa ya. Yes. Miss Siti Musyarofa, dibantu boleh? Model. Yes. I must do my homework. Okay. My homework must be done. Yes. Kan PR saya. Oke. PR harus saya kerjakan. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan ya. Nah, ada lagi nih mas ya. Dalam apa namanya? Kata kerja bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada will, be going, ada must juga. Nah, ini masuk ke model. Ya, will, ya, must, should. Nah, ini dia masuknya model. Must ini masuk kategori segera, harus, cepat. I must do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Atau bisa jadi saya pasti mengerjakan. Artinya presentasinya itu lebih tinggi dari I'm going. Gitu ya. Misalnya, I must marry you. Wah, saya harus menikahkan Anda. I must do my homework. Ya, saya harus benar-benar mengerjakan PR saya. Ini harus menikahkan dalam arti kenapa? Mungkin ada konsekuensi kalau nggak dinikahkan, gitu ya.
Jadi my homework must be done. Sama, kalau PR-nya nggak dikerjakan, mungkin dia akan kena denda, dia akan kena setrap. Itu bentuk model perfect. Sekarang kita lihat siapa bisa bantu, please. Bisa on mic. Oke. Miss Asmana, terlihat tulisannya? Atau Mr. Purwanto? Yes. Mr. Herman? Ya wis, yang boleh yang bisa siapa? Bantu yuk. Ya, Bi. Oke, silakan. Yang mana, Bi? Yang bawah. Mr. Herman, good. Boleh. Belajar aja, Bi. Bacanya belum bisa. Oke, kita semua belajar di sini. I should have done my homework. Homework shall have been done. Very good. Artinya apa ini? Udah begini aja, ini kayak mau diapain gitu ya? Salah, Bi. Salah. Nggak dosa. Salah justru malah bagus. Karena jadi kena apa belajar ya, kena prosesnya. Jadi kalau udah pinter mungkin nggak belajar. Salah itu harus karena harus maksudnya biasa ya, jangan takut salah, semangat. Jadi gimana nih? I should have done my homework. I should have done my homework. Lalu my homework should have been done. Nah, ada kata should have done. Siapa bisa bantu? Ya, Miss Yati, boleh? Kira-kira apa ini artinya? Yes, good job. Belum ya? Ya, jadi I should have done my homework itu maksudnya saya seharusnya sudah mengerjakan, gitu ya. I should, seharusnya. I should have done my homework. Saya seharusnya sudah mengerjakan, gitu ya. Ini kan bentuk perfect ya, yang sudah lewat ya. I should have done my homework. Lalu my have done should have been done, atau my homework should have been done. PR saya seharusnya sudah dikerjakan, gitu ya. Ya mungkin karena katakanlah tenggangnya itu kemarin, terus harus sudah dikumpulin nih kemarin. Ternyata hari ini lupa, belum. I should have done my homework yesterday. Harusnya saya sudah kerjakan kemarin, tapi ya lupa. Jadi my homework should have been done. Gitu ya, teman-teman. Ya, saya merasakan pada saat saya belajar seperti ini kok banyak banget kata-katanya yang apa bahasanya ya, yang apa complicated lah bahasanya, kok ngejelimet gitu ya. Ya, inilah wahyu, teman-teman. Rasul itu nerima wahyu seperti keluar keringat sebesar biji jagung, bingung dan seperti apa ya, inilah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, let it flow kayak air yang ngalir ya, santai ya. Oke, now ini dia. Di sini ada perbedaan aktif sama pasif voice. Jadi active voice subjek yang melakukan aksi, ini poinnya ya. Sedangkan passive voice subjek terkena aksi. Passive voice biasanya ditandai dengan kata by. By itu oleh, gitu ya. Oleh siapa? Oleh agent, yang melakukan agentnya siapa? So simple. Jadi teman-teman lebih suka pasif atau aktif? Aktif. Good job. Ya. Semua dalam hal hidup ini sebaiknya memang aktif. Ya, kalau kita pasif ya jadinya nanti ya
apa ya? Hidup ini nggak berwarna ya. Karena selalu dibantu atau ada yang membantu. Tapi kalau aktif kita yang mendominasi gitu ya. Nice. Ini dia rekapannya teman-teman. Rekapannya yaitu boleh Mr. Yanto dibaca simpulannya ini gimana? Nyimak saja, Bi. Orang baca aja, Mister. Ya wes. Jadi active voice itu yang pertama more concise. Dua easier to understand. Yang ketiga less work for your reader. Ya. Sedangkan yang aktif remember ya, the active subject is doing the verb's action. Maksudnya apa ini rekapannya? Jadi intinya aktif itu lebih simple. Jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Less work for your reader. Jadi nggak terlalu ribet untuk si pembaca. Jadi pada saat teman-teman mau nulis ya dalam bentuk aktif itu si pembaca lebih nyaman. Gitu ya. Si pembaca membaca tulisan teman-teman pada saat mungkin menulis buat anak, buat saudara, buat siapa, itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Remember the active subject is doing the verb's action gitu ya. Jadi subjek yang aktif itu mengerjakan kerjaan atau tindakan, something like that ya. Now ini dia. Yang ada di buku kita nih teman-teman. Exercise 4 ya. Kita latihan kembali ya sebelum ditutup. Coba siapa bisa bantu nih? Bergantian boleh yuk. Everybody raise your hand atau mungkin open mic ya. Kira-kira apa ini? Number one. Oh, number one udah bonus. Kebetulan Mr. Yanto ada di sini ya. Sepertinya ini kerjasama sama buku PKBM atau apa? Oh jadi ada endorse ya Mr. Yanto ini. Ini bukan saya nulis loh. Di buku kan ada ya di bukunya ya. Kalau teman-teman ini ngeledek ini. Ada hak cipta ini ya Mr. Yanto ya. Namanya pasaran. Pasaran. Ya Allah. Iya. Bukan orangnya ya pasaran ya namanya ya. Oke. Ya, nomor 1 bonus nih. Itu bonus nih teman-teman. Ya. Yanto opens the door. The door is opened by Yanto. Ya. Yanto buka pintu dibuka oleh. Boleh dong nomor 2 Mr. Yanto langsung yuk. Yanto is opening the door. Yanto. To-be-nya nih, Mister. To-be-nya pastikan ada. Ini kan bentuk pasif itu selalu ada to be. Nah, kira-kira gimana nih? Yanto opens the door is ada is opened by Yanto. Nah, ini Yanto is going to open the door. Yes. Luar biasa. Yanto kira-kira gimana? Is being open. Gitu ya. Is being opened. Gitu, nice. Yanto is being opened. Good. Number 3, Mr. Suryati. Mr. Suryati. Oh, sorry. Yeah, something wrong. Nice. Thank you for correction ya. Miss Suryati, sorry ya. Boleh? Yanto has opened the door. Yep. The door have opened by Yanto. Yes. The door has been opened. Has been opened. Gitu ya. Gitu ya. Ya karena dia bentuk present perfect. Has been opened. Number 4. Miss Yunia. Boleh dibantu yuk? Yanto opened the door. Okay. The door
opened by Yanto. Very good. Very good. Tambahin to be-nya, Bu, boleh. Bu, boleh. Kira-kira gimana? Ini to be-nya kira-kira apa? Yanto opened the door. The door pakai to be. Ya, to be-nya apa? The door. Ya. Openernya betul, Ibu. Jadi tambahin to be-nya. To be itu kalau nggak is, kalau nggak am, kalau nggak are, kalau nggak was, kalau nggak were, kalau nggak been. Udah banyak ya. Nah, itu tergantung kalimat. Nah, ini kan past tense ya. Yanto opened. Berarti to be-nya pakai to be past tense. Gitu. Jadi Yanto was sorry. The door was opened by Yanto. Gitu ya. Tinggal sampein was saja. Yanto opened the door. The door was opened by pintunya dibuka. Gitu ya. Well, mudah banget atau mudah sekali nih teman-teman? Susah, Ustaz. Susah ya, susah ya. Iya, kalau kata magnet rezeki, kalimat yang negatifnya diganti yang kalimat positif misalnya. Mudah. Tidak mudah, betul, boleh ya. Kalau sulit kayaknya seolah nggak bisa dikerjain. Tapi tidak mudah, berarti mungkin belum nyambung. Ya, ada kalimat mudahnya, ada kata mudahnya, berarti pasti bisa ya. Oke. Teman-teman, tahu nggak? Ini soal ada jawabannya. Wow, asik ya. Di belakang halaman itu ada jawabannya. Jadi tinggal copy paste. Tapi saya nggak merekomendasikan copy paste. Jadi nanti nggak ada yang masuk ke dalam pelajaran ya. Jadi minimalnya dikerjakan dulu pakai pensil ya. Setelah dikerjakan, oh ternyata salah. Ya wis. Maksudnya setelah dikerjakan baru lihat jawabannya. Oh ternyata ini ya yang betulnya gitu ya. Jadi dikerjakan dulu semua, baru dicek kebenarannya di belakang. Begitu ya teman-teman. Hello. Any question so far? Ada pertanyaan? Ya. Satu lagi, boleh dibantu ya? Tadi nomor berapa teman-teman? 5 ya. Di nomor 6 sampai yang selanjutnya dikerjakan ya. Yanto was opening the door. Miss Tumarni, boleh? Number 6. The door. Will open the door. Ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 maksudnya. Yanto was opening the door. Jadi the door was opening by Yanto. Yes, tambahin teman-teman. Karena dia continuous, dia tambahin ing lagi. Jadi Yanto was opening the door. Nah, the door was being by Yanto. Was being opened ya. Jadi Yanto was opening the door. Yanto sedang membuka. Ininya the door was being opened. Pintunya sedang dibuka. Gitu ya. Oke. Belajar, praktis. Saya yakin teman-teman bisa ya. Oke, Den. Sepertinya that's all for today. Kita sempurnakan. Ya, sebelum kita sempurnakan dengan hamdalah, kita screenshot dulu. Hitungan ke-10, pastikan di screenshot lalu dikirim dengan nama dan paket C3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum. Merdeka.
Merdeka, Bi. Lagi dalam mobil. Waalaikumsalam. Semangat selalu yang lagi OTW, yang masih di aktivitas. Lanjutkan. Video ini direkam dan saya akan upload dan pastikan teman-teman melihat kembali apa yang sudah di video ini agar kita mereview lagi, gitu ya, Ya, Bi. teman-teman. Terima kasih, Bi. Merdeka, Bi. Kita sempurnakan semua ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum, merdeka. Salam Teman-teman, besok saya undang ya siang. Ya. Undangan hadiah. Ya, undangan yang menguntungkan. Semangat selalu teman-teman. Besok siang kita ketemu. See you next time. Have a nice day. Keluar Ustaz. Oke. Lanjutkan. Pamit. Oke deh. Thank you. Assalamualaikum. Merdeka. Tutup ya. Assalamualaikum, Merdeka. You're welcome. Semangat selalu. Have a nice day. Have a nice day. Recording stop.